Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Safinah. Pada pertemuan kali ini kita memasuki fasal yang membahas tentang syarat menggunakan batu dalam istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Ayyakuna bisalasati ahjarin wa ayyang qiyal mahallu wa alla yajiffan najasu wa alla yang taqila wa la yadra'a alaihi akhar wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu wa alla yusibahu ma'un wa an takunal ahjaru dhahiratan. Sebelum saya jelaskan, saya ingin menegaskan kelebihan atau unggulan sistematika pembahasan kitab Safinah ini. Maka saya mengajak kepada kita semua di dalam memahami hukum Islam ini harus sistematis dan utuh, seperti yang digambarkan oleh pengarang kitab Safinah ini, dimulai dari pembahasan yang paling mendasar, dari imannya, dari rukun Islamnya, kemudian dari imannya. Kemudian kemarin dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan mengenai akil balik, di mana akil balik ini sebuah konsep yang berkaitan dengan kewajiban seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang kita bahas mengenai syarat menggunakan batu untuk beristinja. Syarat diperbolehkannya menggunakan batu untuk beristinja itu ada 8. Yang pertama, menggunakan 3 batu. Ayyakuna bisalasati ahjarin, menggunakan 3 batu. Jadi ketika kita akan beristinja, maka batu yang kita gunakan itu minimal adalah 3. Baik, barangkali karena kemajuan dewasa ini, apakah batu itu boleh diganti dengan yang lain atau tidak? Ya, menurut saya misalnya diganti dengan tisu itu boleh atau tidak? Pada dasarnya boleh, akan tetapi kita harus memastikan mengapa menggunakan batu. Di sini mengapa menggunakan batu? Ini sebetulnya merujuk pada barang yang konturnya itu keras. Kalau kita beristinja menggunakan barang sesuatu yang konturnya keras, ini memungkinkan agar najis itu tidak berpindah setelah dikenai barang tadi. Maka di sini di dalam fikih ini itu yang digambarkan adalah menggunakan batu. Tujuannya tadi supaya tidak menyebabkan bertambah lebarnya atau berpindahnya najis setelah kena barang tadi. Maka ketika kita menggunakan tisu, kita harus memastikan bahwa setelah kita lap dengan tisu itu tidak menyebabkan
melebarnya najis, atau ternyata setelah dilap dengan tisu ini malah justru semakin lebar. Kita harus memastikan itu. Maka yang kedua, syarat yang kedua adalah wa ayyangqiyal mahallu. Kita harus memastikan bahwa tempat najis itu, ini karena kita bicara istinja, ini biasanya pada tempat kelamin, mungkin tempat kelamin, baik itu alat kelamin maupun dubur. Nah, kita harus memastikan bahwa tempat keluarnya najis itu harus suci. Maksudnya, saya nggak tahu yang tepat dalam bahasa Indonesia itu apa. Kalau saya gambarkan itu tidak, mohon maaf bahasanya agak jelek barangkali, tidak pating jelapret. Tidak pating jelapret itu misalnya, ternyata najisnya itu ya di sini, ya di sini, ya di sini misalnya. Nah ini misalnya kalau seperti itu, ini sulit dibersihkan secara atau menggunakan istinja, itu sulit. Nah maka kita harus memastikan bahwa tempat najis itu ya suci, tidak misalnya ternyata di sini misalnya ternyata ini najis, maka ketika di sini najis ini sulit untuk menggunakan istinja, berarti harus dengan air. Nah itulah syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah najis itu bukan najis yang kering, atau jangan sampai najis itu mengering. Kalau sudah mengering, maka tidak bisa beristinja, menggunakan istinja, tapi harus dengan air. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah najis itu tidak berpindah. Ya tadi misalnya setelah misalnya, mohon maaf ini menggambarkannya sulit ya. Misalnya ini ada najis di sini, ada najis di sini. Nah, ini misalnya gambaran saja selangkangan, ada najis di sini itu. Nah ternyata setelah kita bergerak ini jadi bertambah di sini. Kemudian ketika kita bergerak lagi ternyata semakin bertambah, mungkin di sini dan seterusnya. Nah ini susah untuk dibersihkan atau disucikan secara istinja. Kalau sudah kasusnya seperti itu, ya berarti tidak bisa menggunakan istinja atau secara istinja, tapi harus dengan air. Maka dipastikan bahwa najis itu tidak berpindah. Maka hati-hati ketika kita memang berniat istinja, agar najis ini tidak berpindah ke manapun. Kemudian yang kelima, tempat istinja tersebut tidak terkena najis yang lain. Itu. Jadi ketika kita mau membersihkan satu tempat misalnya, ini jangan sampai kemudian ini terkena najis yang lain. Itu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, najis tersebut tidak berpindah tempat istinjanya. Misalnya lubang kemaluan belakang atau kepala kemaluan depan. Nah ini tidak boleh juga berpindah ya, seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, najis itu tidak boleh terkena air. Kalau sudah terkena air ini berarti pasti akan melebar, maka tidak bisa menggunakan istinja.
Dan yang ketiga, yang kedelapan, mohon maaf, batu yang dipakai itu harus batu yang suci, atau barang tersebut harus barang yang suci. Nah, terkesan mungkin ini pembahasan yang sederhana, tidak penting, tapi sebetulnya kalau kita melihat perkembangan kemajuan dewasa ini ternyata sangat penting kita memahami mengenai istinja ini. Misalnya karena kesibukan gitu, kemudian kebetulan jauh dari air, sehingga bisa menggunakan istinja ini, atau bersuci tidak menggunakan air. Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.